sudah diakui bahwa coba aja suruh buktikan, artinya memang ada orang yang melakukan dan ada korbannya. Rencana pelaporan akun-akun tertentu ya ke pihak kepolisian, saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana, tapi memang hal yang sudah kami siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muzakir Official Channel. Baik teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang kasus yang tengah ramai di media sosial, yaitu fitnah yang ditujukan kepada Ustadz Adi Hidayat terkait kasus penggalangan dana yang beliau lakukan. Kasus ini bermula dari inisiatif dari Ustadz Adi Hidayat ya terhadap rakyat Palestina. Nah, saat itu kan kita lihat tuh masyarakat ataupun rakyat Palestina tengah dibombardir oleh Israel secara membabi buta. Nah, Ustadz Adi Hidayat ini berinisiatif nih buat ngumpulin dana atau melakukan penggalangan dana. Dan yang lebih mencenangkan lagi, dana yang berhasil dihimpun oleh Ustadz Adi Hidayat ini sejumlah 30,88 miliar yang akhirnya disalurkan tuh sama Ustadz Adi Hidayat. Nah, tapi ternyata di luar sana banyak tuh kelompok-kelompok nyinyir yang tidak suka dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau cuma sekedar cuitan mengkritik sih nggak masalah. Namun cuitannya tuh seperti ini nih. Nah, yang pertama adalah cuitan dari Eko Kuntadi. Nah, Eko Kuntadi nih di Twitternya tuh menyatakan bahwa alhamdulillah terkumpul 60 miliar dan diserahkan 14 miliar. Nah, sementara yang kita ketahui bukan 60 miliar tetapi 30 miliar, sekian. Dan di Twitter ini sebenarnya ada sambungannya ya. Di situ dia menyatakan ralat bukan 60 tapi 30. Nah, lanjut. Kemudian ada si Guntur Romli. Nah, kalau Guntur Romli ini di Facebook ya, di sini yang menyatakan bahwa ada yang pamer ngumpulin dana untuk Palestina 30 miliar. Tapi dia juga ngaku diserahin 14,3 miliar. Dia nilai berapa ya? Nah, ini udah mulai lebih ke kasus fitnah ya. Dan ini bergulir ya. Selanjutnya ada channel YouTube yang juga memfitnah dari si Ustadz Adi Hidayat ini terkait penggalangan dananya juga. Dan akhirnya saat ini video atau channel YouTube ini udah hilang di YouTube. Jika kita cari di YouTube udah hilang. Dari beberapa cuitan yang ada di media sosial ini, akhirnya Ustadz Adi Hidayat tidak tinggal diam. Beliau menyatakan bahwa akan mengumpulkan delik-delik hukum yang nantinya akan dilaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, kira-kira pernyataan beliau tuh seperti ini nih. Ada dari teman-teman media juga minta untuk live, minta untuk klarifikasi, minta untuk tanya beberapa informasi terkait dengan isu yang sedang marak berkembang, rencana pelaporan akun-akun tertentu ya ke pihak kepolisian. Saya ingin tegaskan bahwa itu bukan rencana. Ya, sekali lagi itu bukan rencana, tapi memang hal yang sudah kami siapkan. Sekarang sedang distrukturisasi ya bagaimana delik-delik hukum yang sesuai dengan akun-akun yang bersangkutan yang menebarkan informasi-informasi yang bukan hanya keliru tapi berpotensi juga membenturkan berbagai pihak, membuat kegaduhan ya, bahkan juga menimbulkan fitnah-fitnah, baik itu ditujukan secara langsung dalam gambar ataupun narasi atau bahkan framing berita tertentu yang isinya tidak jauh dari niat-niat yang dimaksudkan. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa Ustadz Adi Hidayat itu ternyata sungguh-sungguh terkait kasus ini. Beliau menyatakan bahwa ini bukan rencana, tetapi memang sudah disiapkan delik-delik hukum yang nantinya bisa menjerat para pelakunya ini. Selanjutnya, jika kita lihat dari pakar hukum, kira-kira kasus ini seperti apa? Nah, di sini saya sudah memperoleh salah satu video dari wawancara di TV One terkait kasus ini. Nah, kita dengarkan sama-sama kira-kira pernyataan dari pakar hukum ini seperti apa nih. Di dalam peristiwa ini, nah siapa pelakunya dan siapa korbannya ini? Nah, apakah perbuatannya itu memang ditujukan kepada orang menjadi korban gitu? Tapi kalau dilihat tadi dari komunikasi itu kan kelihatannya udah lebih mudah karena sudah diakui bahwa coba aja suruh buktikan, artinya memang ada
orang yang melakukan dan ada korbannya. Jadi ini agak lebih mudah karena sudah ada seperti setengah pengakuan lah kayak gitu. Pakar hukum Kurdi Sitompul ini menyatakan bahwa mereka kan sudah menyatakan bahwa coba saja dibuktikan. Nah, maksud dari pernyataan dari Kurdi Sitompul ini juga terkait dari pernyataan salah seorang perwakilan dari tim penggiat media sosial yang juga dihadirkan di acara ini. Nah, ya kira-kira pernyataannya tuh seperti ini nih. Ya sebetulnya ini kan menurut ahli di pelapor ya, kalau menurut saya ya kan sebetulnya kan bisa dibuktikan aja bukti transfernya itu. Nah, hal ini tentunya dapat mewakili pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di benak kita tentang kasus ini. Nah, kira-kira bila kasus ini nantinya dimasukkan atau misalkan masuk ke media hukum, apa memang nanti mereka-mereka ini dapat diproses secara hukum secara mereka tidak menyebutkan nama dalam cuitan-cuitan mereka? Dan kenapa harus diproses? Kan kita nggak nyebutin nama kan, seperti itu. Nah, tapi di sini si pakar hukumnya ini menyatakan bahwa pernyataan dari perwakilan penggiat media sosial ini, si Husin Shihab ini, telah mewakili atau telah mempermudah untuk melihat kasus ini. Karena dari pernyataan ini kan kita bisa melihat nih, yang dimaksud dengan pernyataan itu adalah si Ustadz Adi Hidayat. Kan dia menyatakan kalau misalkan ngerasa tidak menilap uang itu, jadi bisa dibuktikan. Nah, maksudnya tuh yang disuruh untuk membuktikan itu adalah tentunya Ustadz Adi Hidayat. Nah, kira-kira sederhananya tuh seperti itu tuh dari pernyataan si pakar hukumnya ini. Dan kita bisa melihat bahwa kasus ini tentu bisa diproses secara hukum. Namun terkait kapan kasus ini nantinya akan diproses secara hukum, kita tunggu informasi selanjutnya dari Ustadz Adi Hidayat, kira-kira kelanjutannya seperti apa. Nah, terlepas dari kasus ini semua teman-teman, kita dapat sebuah pelajaran penting ya terkait bermedia sosial. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dalam bermedia sosial, dalam kita membuat konten, tentunya untuk membuat satu konten kita harus benar-benar memperhatikan nanti kontennya itu seperti apa. Jika konten-konten ini telah dipublish ke media sosial, maka resiko dari konten itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan nantinya akan kembali kepada kita secara pribadi. Makanya kita diharuskan untuk bijak dalam membuat konten dan bermedia sosial. Kira-kira seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Nah, jika kalian punya saran ataupun punya argumentasi lain terkait kasus ini, silakan disampaikan saja di kolom komentar. Nanti kita coba diskusikan lagi di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.